Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Oleh karena itu, boneka Yuan Shen bisa melangkah ke alam leluhur kuno setengah langkah. Ternyata boneka Yuan Shen ini sama sekali bukan berasal dari satu tubuh satu Yuan Shen, melainkan banyak tubuh Yuan Shen yang dijahit menjadi satu untuk membentuk boneka di depan Xiaoyan. Jadi ini juga membuktikan bahwa Taisu pernah menjadi salah satu dari orang-orang kuat dari dunia lain untuk menginvasi dunia tanpa batas. Pada saat ini, karena Xiaoyan tidak dapat merebut tubuh boneka Yuan Shen, dia dengan cepat membuat keputusan untuk membuat batasan dari orang yang untuk mengontrol boneka Yuan Shen secara terpusat. Karena selama batasan jiwa boneka Yuan Shen dilanggar dengan paksa, jiwa boneka Yuan Shen akan meledak dalam sekejap. Jadi saat melihat boneka Yuan Shen di hadapan Xiaoyan, dia tersenyum pahit karena dia sama sekali tidak dapat merebut tubuhnya. Namun ketika Xiaoyan sedang memikirkannya, sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan. Jika saya tidak dapat mengambil tubuhnya, saya dapat menggunakan ini untuk memurnikan esensi dan darahnya. Saat ide ini muncul, Xiaoyan mengangkat kepalanya, kemudian dia dan melihat raksasa darah di ujung. Jika raksasa darah bisa melahap esensi darah boneka Yuan Shen, mungkin bisa membantunya tumbuh menjadi raksasa darah yang sebenarnya. Namun dilihat dari kegilaan raksasa darah, dia mungkin tidak mematuhinya setelah dimurnikan. Dan pasti akan sangat sulit dikendalikan kecuali Goyan juga menggunakan kekuatannya untuk memasang pembatasan di tubuh raksasa darah. Seperti boneka Yuan Shen di depannya. Namun meskipun sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk memasang pembatasan untuk mengendalikan raksasa darah. Karena saat ini raksasa darah terluka parah dan pasti sering dipukul. Namun jika Xiaoyan bisa menyerap esensi darah boneka Yuan Shen sendiri, maka itu akan lebih berharga daripada mengolah raksasa darah. Bagaimanapun, sekarang tubuh abadi Xiaoyan telah jatuh ke Yuan Shen bintang 3 setelah pertempuran sebelumnya. Sehingga kekuatan fisik Xiaoyan tidak sekuat sebelumnya. Lagi pula, jika Xiaoyan memurnikan esensi darah boneka Yuan Shen alam leluhur kuno setengah langkah ini, maka Xiaoyan bisa membaginya ke 3 pihak. Jadi yang perlu dilakukan Xiaoyan sekarang, pertama, dia harus meningkatkan tubuh sendiri. Kedua, esensi darah ini juga bisa diserap oleh avatar Yuan Shen. Lagi pula, kekuatan avatar Yuan Shen juga telah meningkat pesat. Jadi alangkah baiknya jika avatar Yuan Shen juga bisa menembus setengah langkah alam leluhur kuno. Namun sekarang Xiaoyan tidak memindahkan tubuh fisiknya ke Lingsu. Jadi Xiaoyan segera sepenuhnya memasuki pagoda Shinchan Suling dan menghilang dari Bahtera. Kemudian dia muncul di Lingsu tingkat 12 dalam tubuh fisik aslinya. Kemudian setelah dia bermeditasi untuk menenangkan diri dan dengan lampion tangannya, menyala api langsung menyelimuti boneka Yuan Shen ini. Bagaimanapun karena Xiaoyan tidak bisa mengambil tubuhnya, lebih baik dimurnikan menjadi esensi darah yang dapat diserap. Tepat ketika nyala api membakar tubuh boneka dewa, dia meraung dan gila-gilaan untuk melawan. Namun di kekosongan spiritual, tempat ini adalah dunia yang dapat dikendalikan Xiaoyan dengan kekuatan mutlak. Jadi tidak peduli seberapa kuat boneka dewa melawan, dia hanya bisa disempurnakan oleh Xiaoyan. Pada saat ini, di bawah nyala api dari 3 warna yang membakar boneka Yuan Shen. Setelah beberapa saat, tetes pertama esensi darah emas Yuan Shen dimurnikan. Dan tanpa ragu-ragu, Xiaoyan membuka mulutnya dan menelan setetes esensi darah tersebut ke dalam perutnya. Yang membuat kekuatan energi dan darah yang sangat kuat tiba-tiba meledak di tubuh Xiaoyan. Sehingga seluruh tubuh fisiknya terlihat seperti gunung berapi yang akan meletus. Seolah-olah akan meletus waktu-waktu. Setetes darah yang sangat murni, mungkinkah? Mata Jin Yuan Shen sedikit menyesal karena dia sepertinya tidak dapat mengingat apapun lagi.
Adapun Xion sendiri, dia terus memejamkan matanya. Bahkan di bawah ledakan energi dan darah emas itu, rambut Xion bergerak tanpa angin tertiup. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya juga bersinar dengan cahaya keemasan yang terang. Meskipun setelah menggunakan kekuatan bintang hancur, akan lebih sulit untuk mendapatkannya menjadi bintang kembali. Namun jika mengembun menjadi bintang lagi, kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun setelah banyak kehilangan ingatan, sekarang saya tidak ingat beberapa setelah melihatnya. Ketika beberapa leluhur tidak dapat menerobos Yuan Shen kuno dan tidak punya pilihan lain, mereka akan menggunakan metode ekstrim ini untuk mengekstraksi semua bintang yang terkondensasi dan fokus pada budidaya emas untuk ditukar dengan dewa sampai tubuh utama berkultivasi, kata Yuan Shen perlahan. Saat avatar Yuan Shen menyerap inti bintang, dia sangat menderita. Apakah dengan cara ini saya dapat memiliki tulang emas dan menghilangkan kekurangannya? Xiaoyan menggunakan avatar Yuan Shen untuk bertanya. Tidak, membangun kembali bintang bukanlah strategi terbaik. Ini adalah pilihan terakhir bagi mereka yang tidak dapat menembus alam Yuan Shen kuno. Namun efeknya memang bagus dan peluang untuk membangun kembali alam Shen kuno akan sangat meningkat. Namun, metode kultivasi ini juga memiliki kelebihan. Jika kultivator bintang hancur berhasil menerobos Yuan Shen kuno, bahkan jika dia dapat bergerak maju dan lebih dekat dengan tubuh utama. Jin Huan Shen sepertinya menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berbicara kepada Xiaoyan, karena suaranya tidak hanya lemah, tapi juga sangat pelan. Dilihat dari kondisinya, mungkin akan menghilang dan akan sulit untuk membangun kembali wajahnya. Jadi dia tidak bertanya pada Jin Huan Shen dengan hati-hati, karena diperkirakan Jin Huan Shen hanya bisa memikirkan apa yang harus dia katakan. Namun Xiaoyan diam-diam mengingat metode ini dalam pikirannya. Bagaimanapun sebelumnya tidak ada yang memandu kultivasi avatar Yuan Shen. Jadi saat ini metode bintang hancur adalah cara paling sederhana untuk memotong tubuh. Dan metode ini mungkin dapat menembus Yuan Shen kuno. Sekarang, Xiaoyan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode yang disebutkan oleh Jin Huan Shen untuk membiarkan avatar Yuan Shen menggunakan bintang hancur untuk membangun kembali tetes esensi dan darah pertama untuk menghilangkan kekurangannya. Saat ini tubuh Xiaoyan sudah membungkuk, bahkan darah sudah keluar dari matanya. Namun, meski tubuhnya sudah membengkak, tapi tidak ada tanda-tanda terobosan yang membuat Xiaoyan merasa daging dan darahnya meleleh. Dengan perasaan yang sangat menyakitkan, karena jika tubuhnya diibaratkan sebuah wadah, maka kekuasaan setetes esensi dan darah ini jauh melebihi itu. Jika tidak hati-hati, maka wadah tersebut akan meledak. Namun kultivasi selalu seperti ini. Setiap terobosan harus melewati batas, bahkan beberapa batasan harus menghadapi hidup dan mati. Jadi lebih mudahnya menghancurkan tubuh, yaitu terus-menerus menghancurkan tubuh fisik dan membiarkannya menata ulang. Karena dengan menghancurkan darah dalam tubuh, dia akan menghasilkan darah yang dapat menyimpan lebih banyak energi. Tepat ketika energi dan darah Xiaoyan melonjak, raksasa darah di bawah sudah gelisah saat ini. Bagaimanapun indera penciumannya sangat sensitif. Belum lagi ada 3 Yuan Shen yang berada di udara. Jika semua darah bisa diserap olehnya, maka dia akan memiliki peningkatan kekuatan yang tidak ada bandingannya. Namun meskipun raksasa siap mengambil tindakan, tapi dia tidak berani berpikiran jahat. Karena dia masih tenggelam dalam ketakutan. Jika saya melahap salah satu dari mereka, saya mungkin bisa mengalahkannya, dan saya mungkin tidak bisa dikalahkan. Memikirkan hal ini, raksasa darah menelan air liurnya dan tidak mampu menahan inti dari godaan seperti itu. Kemudian tubuh berdagingnya terus menggeliat, seolah-olah dia tidak bisa lagi menekannya. Akhirnya, godaan besar meyakinkannya akan alasan kecilnya. Tiba-tiba tubuh berdagingnya terangkat ke udara dan langsung menuju ke udara. Tepat ketika tubuh Xiaoyan terus membengkak, raksasa darah muncul di atas kepala Xiaoyan dan yang lainnya. Kemudian hampir seketika dia membuka mulutnya yang dipenuhi gigi tajam.
Dan dengan mulut besarnya yang sangat kejam, dia berencana untuk menelan Soyen dan yang lainnya dalam satu gigitan. Tapi di bawah pemikiran Soyen, tubuh raksasa darah tiba-tiba membeku di udara. Seolah-olah tubuhnya telah dibatasi, sehingga dia tidak dapat bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, boneka Yuansen yang dibungkus dengan nyala api Soyen, tetes kedua esensi darah telah dimurnikan dan memancarkan fluktuasi energi dan darah yang sangat kuat. Dan kemudian perlahan-lahan menggantung di depan raksasa darah, seolah-olah esensi darah tersebut hendak dikirim ke mulutnya. Raksasa darah mengeluarkan teriakan aneh karena kegembiraan. Tetapi pada saat kritis, tetesan esensi darah itu tiba-tiba berubah arah dan terbang langsung ke avatar Yuansen yang telah membuka mulutnya untuk menelannya secara langsung. Sialan! Tubuh raksasa darah yang tidak bisa bergerak meraung dengan marah. Kemudian dia mencoba yang terbaik untuk melawan penindasan Soyen. Apakah Anda ingin menelan esensi darah? Soyen mengangkat kepalanya dan memandang raksasa darah dengan dingin. Tentu saja raksasa darah juga memiliki kecerdasan spiritual dan dapat memahami kata-kata manusia. Bisakah esensi darah alam Yuansen kuno ini dapat mengubah Anda menjadi raksasa sejati? Soyen bertanya dengan serius. Saya tidak tahu, saya hanya ingin menelan darah. Raksasa itu tidak dapat mengendalikannya saat ini, hanya sifat iblis yang kuat yang sedang bekerja. Mendengar itu, Soyen terdiam lagi karena dia hanya ingin melihat apakah raksasa darah benar-benar monster yang tidak rasional. Jika demikian, maka Soyen tidak perlu meningkatkan kekuatannya menjadi raksasa sejati. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.